Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang tema 1, karakteristik ekonomi di negara ASEAN, subtema 2, materi IPS. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Nadia Salsabila. Sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, kita langsung saja memasuki materi pembelajaran. Ekonomi kawasan Asia Tenggara masih banyak bergantung pada hasil alam. Sebagian besar masyarakat di negara Asia Tenggara mendiami daerah pedesaan karena mayoritas mata pencarian masyarakatnya adalah dari sektor agraris. Berikut negara-negara di Asia Tenggara dan karakteristiknya. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia dikenal kaya akan keanekaragaman sumber daya alam serta letak geografisnya yang strategis. Indonesia telah mengenal perdagangan internasional jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Sejak zaman pemerintahan kerajaan di Nusantara, nenek moyang kita telah menjalin hubungan dagang dengan bangsa-bangsa Cina, India, Arab, bahkan Eropa. Komoditas saat itu adalah hasil pertanian, terutama padi dan rempah-rempah. Akan tetapi, hasil-hasil pertanian tersebut telah diolah terlebih dahulu dan menghasilkan barang-barang produk industri seperti tekstil dan pakaian jadi, sepatu, mebel, serta berbagai barang kerajinan. Indonesia mempunyai potensi dan peluang industri yang cukup besar. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki unsur-unsur penunjang pelaksanaan industri, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang berlimpah. Yang kedua, pangsa pasar terbuka luas, baik untuk dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, memiliki ketersediaan bahan mentah dan bahan baku. Yang keempat, memiliki fasilitas pendukung, misalnya pelabuhan laut dan udara. Komoditas ekspor utama Indonesia adalah minyak bumi, gas bumi, produk tekstil, produk kayu. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Selain pertanian dan minyak bumi, Indonesia juga mengandalkan sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomiannya. Yang kedua adalah negara Malaysia. Industri yang berkembang di Malaysia adalah industri pengolahan bahan mentah, seperti industri pengolahan makanan, pemotongan kayu, pengolahan karet, pengolahan minyak kelapa sawit, tekstil, dan berbagai barang kerajinan. Sekarang ini, Malaysia telah memproduksi komponen elektronik, berbagai produk olahan minyak bumi, serta otomotif. Tingginya upah buruh di Malaysia menjadikan negara ini menjadi tujuan para tenaga kerja dari luar negeri. Contohnya seperti dari Indonesia, Vietnam, atau Filipina. Kegiatan perdagangan luar negeri masih didominasi komoditas bahan mentah seperti minyak dan gas alam, kelapa, kelapa sawit olahan, karet, timah putih, dan berbagai jenis kayu. Yang ketiga adalah negara Singapura. Singapura adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang diakui sebagai anggota New Industrial Countries.
Pengolahan industri sudah mengarah pada pengolahan bahan produksi dengan sistem mekanisasi dan komputerisasi, sehingga sifat industrinya padat modal. Wah, Singapura begitu maju. Letak Singapura yang sangat strategis membuat sektor perdagangan dan jasa berkembang sangat cepat, bahkan terbesar di Asia Tenggara. Singapura menyediakan berbagai fasilitas penerbangan dan pelabuhan laut dengan lengkap, sehingga menjadikannya sebagai tempat singgah sementara atau transit kapal-kapal atau pesawat dari berbagai maskapai yang hendak melanjutkan perjalanannya. Perekonomian di Singapura ditunjang oleh industri perdagangan, elektronik, kilang minyak, pengolahan karet, makanan, dan minuman. Yang keempat adalah negara Filipina. Industri yang berkembang di Filipina masih didominasi industri pengolahan hasil-hasil alam seperti pengalengan ikan, pengemasan madu, serta bentuk-bentuk pengolahan makanan lainnya. Selain hasil-hasil pertanian, kegiatan pertambangan juga memegang peran penting. Industri pertambangan di Filipina yaitu pertambangan tembaga di daerah Luzon dan Mindanao. Pertambangan emas dan perak di bagian tenggara Luzon, Cebu, dan Bognito, serta biji besi di Cebu, Luzon, dan Mindanao. Komoditas Filipina yang dapat dikembangkan dalam dunia perdagangan internasional adalah berbagai hasil pertanian seperti serat Manila, gula, kopra, buah-buahan, dan berbagai jenis kayu hutan. Filipina adalah negara penghasil kopra terbesar di dunia. Yang kelima adalah negara Brunei Darussalam. Industri utama Brunei Darussalam adalah industri minyak. Selain itu, terdapat juga industri gas alam. Penambangan minyak dan gas alam ini dilakukan di darat dan lepas pantai. Yang keenam adalah negara Thailand. Thailand memiliki banyak sumber daya bahan mentah seperti hasil pertanian dan pertambangan. Hasil pertambangan meliputi timah, tembaga, minyak dan gas, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Industri yang dikembangkan masih bersifat industri pengolahan hasil alam seperti pengolahan hasil beras, pengolahan karet mentah, pemintalan benang, tekstil, semen, dan berbagai produk olahan minyak bumi. Saat ini mulai berkembang industri perakitan komponen elektronik dan otomotif. Komoditas ekspor Thailand terdiri atas hasil pertanian dan industri. Komoditas yang diunggulkan dari Thailand adalah pariwisata, produk pertanian, perikanan, tapioka, karet, biji-bijian, dan gula. 7. Vietnam. Hasil pertanian dan bahan tambang yang melimpah dari Vietnam merupakan sumber bahan baku proses industri. Upah buruh yang relatif murah dan kondisi masyarakat yang dinamis merupakan faktor-faktor yang menarik bagi investor asing untuk menanam modal di Vietnam. Saat ini, industri yang berkembang di Vietnam adalah industri pengolahan bahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Pusat industri utama berada di kota Ho Chi Minh. Komoditas ekspor utama Vietnam masih didominasi oleh pertanian, perkebunan, dan hasil tambang. Komoditas ekspor tersebut diantaranya beras, karet, kopra, kopi, produk kelautan, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Sedangkan impor utama adalah bahan bakar, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia.
8. Negara Laos. Laos memiliki kawasan hutan yang cukup luas dan lebat. Hal ini menjadikan hasil hutan sebagai salah satu bahan baku industri utama. Berbagai bentuk kegiatan industri di Laos yang memanfaatkan sumber daya hutan, termasuk pemotongan kayu dan pengolahan kayu. Selain itu, terdapat juga industri pengolahan bahan tambang dan pengolahan makanan. Laos mengembangkan sektor perdagangan dengan komoditas ekspor hasil pertanian berupa beras, tembakau, dan kopi, hasil hutan, dan hasil tambang berupa timah. Sementara itu, impor utamanya berupa kendaraan bermotor, mesin-mesin, dan besi baja. 9. Negara Myanmar. Myanmar memiliki komoditas berupa kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Myanmar kaya akan hasil-hasil alam, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Oleh karena itu, industri yang berkembang merupakan industri pengolahan alam. Berbagai jenis industri di Myanmar adalah industri pertambangan berupa timbal, seng, emas, perak, permata, minyak bumi, dan tungsten, industri pengolahan ikan, pemotongan kayu, tekstil, dan berbagai barang kerajinan. 10. Negara Kamboja. Kamboja memiliki beberapa sumber mineral seperti batu bara, fosfat, biji besi, emas, dan tembaga. Kamboja juga memiliki banyak hasil pertanian, sehingga memunculkan usaha-usaha penggilingan padi, pengolahan kayu, tekstil, dan berbagai kerajinan tangan. Komoditas perdagangan yang dikembangkan oleh Kamboja adalah hasil-hasil alam seperti karet alam, beras, kayu, dan lada. 11. Negara Timur Leste. Timor Leste kaya akan hasil-hasil perkebunan, terutama perkebunan kopi, kelapa, dan karet. Hasil hutan, terutama damar dan berbagai jenis kayu. Hasil mineral seperti minyak bumi dan emas. Selain itu, Timor Leste memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak. Timor Leste merupakan negara yang relatif baru di dunia internasional. Oleh karena itu, peran perdagangannya juga masih terbatas. Komoditasnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, bahkan masih mengembangkan beberapa barang dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Itulah negara-negara di Asia Tenggara dan karakteristik ekonominya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.